Hai Susi Kids, happy Sunday. Ketemu lagi sama Miss Firna. Oke, semuanya sudah siap? Mau ibadah? Coba Miss Firna lihat, siapa yang udah duduk tenang kayak Miss Firna? Udah duduk manis? Coba siapa yang udah mandi? Semuanya udah siap, keren-keren. Yuk, kita mau mulai ibadahnya ya. Jangan lari-lari dulu, jangan bobo-bobo dulu. Kita duduk semuanya yang tenang ya. Kita mau mulai ibadah sama-sama hari ini. Nah, kalau mau mulai ibadah, kita harus mulai dengan apa ya? Kita harus mulai dengan berdoa. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah UCC Kids. Tuhan, kami mau sukacita, bersemangat, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga mengikuti activity yang seru pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Tuhan kasih kepada kami semua. Terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa kepada kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang semakin cinta, sayang kepada Tuhan Yesus, keluarga, dan juga teman-teman. Kami siap untuk memuji Tuhan, mengikuti semua kegiatan ibadah hari ini, activity, dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita siap untuk memuji Tuhan. Let's go! Ayo Susi Kids, siap memuji Tuhan ya. Semuanya berdiri yuk. Kita puji Tuhan dengan sukacita kayak Miss Firna ya. Ikutin gerakan Miss Firna. Siap? Yuk, kita goyang dulu ke kanan ke kiri. Tepuk tangan yuk. Siap? 1, 2, 3. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa ya? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ayo kita main gitar, yeay. Siap? Kita ulang lagi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Yeay! Semuanya boleh duduk kembali. Yuhu, terima kasih. Sudah memuji Tuhan dengan keren. Wah, seru ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Lagunya apa? K-A-S-I-H gitu ya. Udah senam-senam puji Tuhan bareng ya. Sukacita semuanya ya. Yuk, semuanya boleh duduk kembali ya. Sekarang setelah memuji Tuhan, tadi sudah berdoa juga, kita mau dengerin firman Tuhan. Tentang apa ya Miss hari ini? Hari ini firman Tuhannya tentang menolong sesama. Menolong sesama itu
bisa menolong teman-teman, menolong mama papa, koko, cici, kakak, adik, dan juga tetangga atau semuanya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, UCC Kids, anak Tuhan bukannya? Pasti dong. Nah, harus senang untuk menolong orang lain karena Tuhan Yesus juga senang untuk menolong UCC Kids, Miss, dan juga semua orang di dunia. Cerita lengkapnya bukan sama Miss Firna ya, nanti akan dibawakan oleh siapa ya? Miss Firna nggak mau kasih tahu dulu. Sekarang duduk tenang dulu ya. Kita dengarkan firman Tuhan tentang menolong sesama. Siap? Ayo! Halo you kids, waktunya belajar firman Tuhan ya. Nah, kali ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Roy. Baru pertama kali nih Kak Roy ada di YouTube You Kids. Seneng banget nih rasanya. Salam kenal ya. Nah, kali ini kita mau belajar, Kak Roy mau bawa tentang bagaimana kita menolong sesama yang sedang kesusahan. Nah, belajarnya tentu saja dari Alkitab ya. Nah, di Alkitab itu banyak sekali cerita tentang ini. Tapi Kak Roy kali ini cuma mau bawain satu aja. Cerita tentang Nabi Elia dan janda Sarfat. Udah siap? Dengerin ya. Kalau mau catat boleh juga. Oke, kita mulai. Nah, pada zaman perjanjian lama, ada seorang nabi besar namanya Nabi Elia. Nabi Elia ini banyak sekali melakukan mukjizat pada zamannya. Dan Tuhan sangat sayang sama Nabi Elia. Kemudian, di zaman Nabi Elia ini ada seorang raja yang memerintah di Israel. Raja ini namanya Raja Ahab. Wah, Raja Ahab ini ternyata raja yang sangat jahat di mata Tuhan. Jahatnya kenapa sih? Nah, jahatnya itu Raja Ahab tidak mau menyembah Tuhan. Dia mau menyembahnya ke patung-patung, dewa-dewa. Lalu persembahan-persembahannya tidak dibawa ke Tuhan, tapi dibawa ke patung-patung itu. Nah, adik-adik jangan sampai seperti Raja Ahab ya. Tuhan sangat benci orang-orang yang menyembah patung-patung. Tapi Tuhan sangat menyenangi orang-orang yang menyembah Dia. Jadi ingat ya, ini adalah hal yang paling penting buat Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti menyembah Tuhan cuma satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita lanjut ya. Karena Tuhan sangat marah pada Raja Ahab, akhirnya Tuhan mengirimkan Nabi Elia untuk mengatakan pada Raja Ahab, Tuhan mau mendatangkan hukuman atas negeri Israel. Nabi Elia pergi menghadap Raja Ahab. Nabi Elia berkata, "Hai Raja, kamu sangat jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, demi Tuhan Allah Israel yang hidup, pada tahun-tahun mendatang tidak akan ada embun dan hujan sampai aku katakan." Wow, berarti di tahun-tahun berikutnya tidak akan ada hujan sedikit pun. Tidak ada akan embun pun bahkan tidak ada. Raja Ahab menjadi sangat ketakutan. Dan pada saat itu berarti tidak akan ada pohon-pohon yang berbuah. Karena tidak ada air, tidak ada pasokan air yang baru. Semuanya akan menjadi kering. Dan akan terjadi kelaparan di seluruh negeri Israel. Nah, tapi Tuhan tetap sayang sama Nabi Elia. Tuhan tetap mau memelihara Nabi Elia. Akhirnya Tuhan berkata, Nabi Elia, kamu pergi ke sungai Kerit. Di sana, di sungai itu kamu tinggal di tepi sungai Kerit. Kamu bisa minum dari sungai Kerit. Lalu makanannya gimana? Makanannya Tuhan kirimkan lewat burung gagak. Burung gagak setiap hari akan datang mengirimkan roti dan daging untuk Nabi Elia. Wah, luar biasa ya Tuhan untuk kalau pelihara. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Segala sesuatu kesusahan Tuhan pasti pelihara. Tuhan pelihara Nabi Elia di sungai itu. Nah, tapi kan lama-lama karena musimnya kering, tidak ada hujan, sungai itu pun lama-lama menjadi kering. Bukan cuma dipakai minum oleh Nabi Elia, tapi sungai itu pun tidak ada pasokan air yang baru karena tidak ada hujan. Akhirnya sungai itu pun kering. Nah, Tuhan mengerti hal ini. Akhirnya setelah sungai ini kering, Nabi Elia bingung. Gimana ya sungai kering? Aku akan kelaparan nih. Tapi Tuhan tetap punya pertolongan buat Nabi Elia. Tuhan bilang, ayo kamu berangkat ke kota Sarfat namanya. Di sana kamu akan ditolong oleh seorang janda.
aku sudah siapkan untuk supaya kamu tetap terpelihara. Nah, akhirnya Nabi Elia berangkat ke kota Sarfat. Nah, di sana, di gerbang kota, Nabi Elia melihat seorang janda yang sedang mengambil kayu, 1-2 potong kayu untuk kayu bakar. Kemudian Nabi Elia menghampiri janda tersebut. Lalu Nabi Elia bilang, "Coba ambilkan aku air sedikit di dalam kendi supaya aku bisa minum." Janda tersebut menuruti Nabi Elia. Dia hendak mengambil air di dalam kendi. Baru dia akan berangkat, Nabi Elia berkata lagi, "Beri aku juga sepotong roti supaya aku bisa makan." Mendengar hal ini, janda tersebut berkata kepada Nabi Elia, "Demi Tuhan yang hidup, aku tidak punya roti sedikit pun. Yang ada padaku hanya segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Aku kesini hendak mengambil kayu bakar. Untuk kemudian aku bawa ke rumahku, aku buat adonan, membakarnya dan jadi roti untuk aku makan beserta dengan anakku. Setelah itu, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tinggal menunggu mati." Nah, pada masa itu sangat kekeringan terjadi di mana-mana. Kelaparan terjadi di mana-mana. Sehingga janda ini pun tidak punya apa-apa lagi. Cuman punya segenggam tepung dan sedikit minyak untuk dibuat untuk dirinya sendiri dan anaknya. Setelah itu tidak ada lagi. Nah, Nabi Elia berkata, "Jangan takut. Pergi, perbuatlah sesuai dengan apa yang kukatakan. Buat untuk aku dahulu, kemudian baru buat untuk engkau dan anakmu. Sebab Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, bahwa tepung itu tidak akan habis dan minyak di buli-buli tidak akan habis. Setiap engkau membuatnya, Tuhan akan memberikannya lagi." Nah, janda ini percaya akan perkataan Nabi Elia. Akhirnya dia membuat ke rumah, membuat roti dulu untuk Nabi Elia. Lalu kemudian dia membuat untuk dia dan anaknya. Dan benar saja perkataan Nabi Elia, Tuhan memelihara mereka. Tepung itu tidak pernah habis dan buli-buli minyak ini tidak pernah habis. Luar biasa Tuhan kita. Ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan pasti akan pelihara, maka Tuhan benar-benar memelihara. Bahkan Tuhan memberi pertolongan lewat seorang janda yang miskin. Nah, jadi adik-adik, jangan takut ya kalau kita tidak punya apa-apa, kalau kita tidak memiliki apa-apa, tapi ada orang yang memang membutuhkan sekali pertolongan kita, dan memang ini dari Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong, entah orang tersebut maupun kita sendiri. Mungkin kita sekarang sedang merasa, "Aduh, aku lagi kesusahan Tuhan. Aku juga sama, tidak punya apa-apa, sama seperti janda ini. Aku juga tidak punya apa-apa. Aku cuma punya tepung saja dan minyak. Lalu setelah aku buat roti, aku mati." Tapi janda ini bersedia untuk taat, menolong dulu Nabi Elia, baru kemudian ia mau membuatkan untuk dirinya sendiri. Inilah prinsip dalam pelayanan, prinsip dalam menolong sesama, yaitu kita mendahulukan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Sebab kita percaya kita ada di tangan Tuhan. Cuman Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Dan percaya hidup kita ada dalam genggaman Tuhan. Sesusah apapun hidup kita, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Dalam hal ini, Nabi Elia tertolong dan janda ini pun tertolong. Dan janda ini pun sebenarnya bukan menolong Nabi Elia saja, tapi justru sebaliknya mungkin. Tuhan mendatangkan Nabi Elia untuk menolong janda ini juga. Jadi, dalam hal ini kita mendapatkan satu gambaran bahwa dalam kehidupan kita, mungkin kita bukan saja menolong orang itu, tapi dengan kita menolong seseorang, berarti Tuhan juga pasti akan menolong kita. Maka pertolongan itu akan datang ketika kita mulai menolong seseorang. Bukan hanya kita memikirkan diri sendiri, tapi kita memikirkan orang lain, maka Tuhan yang akan memikirkan kehidupan kita. Nah, ini adalah hal yang esensi, hal yang penting untuk adik-adik pelajari dari saat ini, dari mulai kecil belajar untuk mau menolong sesama, mau berbagi, mau sharing, apapun yang kita miliki. Ketika ada orang yang berkebutuhan, kita mau berbagi. Bukan berarti segala sesuatu itu
semuanya milik kita. Karena kita percaya apa yang punya kita itu semua datangnya dari Tuhan. Nah, cerita ini tidak berakhir di sini. Suatu titik, anaknya janda Sarfat ini mengalami sakit yang sangat keras. Nah, janda ini kebingungan. Dan janda ini berkata kepada Nabi Elia. Janda ini cuma berpikir, wah jangan-jangan gara-gara Nabi Elia membuat anak saya jadi sakit. Lalu janda ini berkata, Nabi, semenjak adanya engkau, anakku jadi sakit ini. Lalu bagaimana ini? Sekarang bahkan anak ini juga sepertinya sudah mau mati. Bahkan mungkin sudah mati. Nah, Nabi Elia kemudian, oke, bawa anak itu kepadaku. Lalu Nabi Elia berkata, Tuhan, Nabi Elia berdoa pada Tuhan. Tuhan, tolong bahwa janda ini sudah menolong aku kesusahan. Sudah memberi aku makan di saat aku tidak punya makan. Jangan sampai kau ambil juga anaknya. Tuhan tolong. Nah, Nabi Elia ini berdoa sampai 3 kali. Lalu setiap sudah berdoa, Nabi Elia menempelkan tubuhnya pada anak tersebut. Jadi Nabi Elia ini menempelkan tubuh ke anak tersebut. Kemudian dia berdoa lagi sampai 3 kali. Setelah 3 kali, akhirnya Nabi Elia berkata, tolong kembalikan nyawa anak ini kepada tubuhnya. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa Nabi Elia dan anak ini kembali hidup. Nah, melihat mukjizat ini, janda itu pun berkata, akhirnya aku percaya bahwa engkau datang dari Tuhan. Nah, pelajaran hari ini kita belajar ya adik-adik, bahwa menolong sesama itu sangat penting. Saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Tidak melihat siapapun dia, apapun dia, tapi memang kalau orang ini benar-benar memerlukan pertolongan dan kita berdoa sama Tuhan bahwa ini memang Tuhan kirim untuk kita tolong, kita harus tolong mereka. Apapun yang kita punya, kita harus coba bagi dengan mereka. Percayalah, biar bagaimanapun Tuhan terus akan pelihara kita. Dari kisah ini kita belajar banyak. Mulai dari sungai Kerit, Tuhan kasih mukjizat di mana burung gagak kasih makan dan minuman di sungai, lalu makanan lewat burung gagak. Lalu kemudian janda ini tepung yang tidak pernah habis, minyak yang tidak pernah habis. Nah, kita percaya bahwa kehidupan kita juga tidak pernah habis ketika kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, sekian ya firman Tuhan hari ini. Berdoa buat semua firman Tuhan hari ini adik-adik boleh terima dengan baik, sehingga adik-adik boleh melakukannya dalam kegiatan dalam sehari-hari bersama teman, bersama keluarga. Ya, terima kasih ya udah mau dengerin firman Tuhan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Happy Sunday you kids, bye. Ketemu lagi sama Miss Linda di ibadah sekolah minggu hari ini. Tadi teman-teman Yukis udah dengar cerita tentang firman Tuhan kan ya? Sekarang waktunya kita membuat activity bersama-sama. Boleh tolong disiapkan bahannya ya? Ruang kertas warna, salah satunya sudah digambar lingkaran. Kemudian alat tulis, lem, gunting, mata-mataan, dekorasi apapun yang ada di rumah. Boleh siapkan kertas untuk menulis dan juga kertas warna segitiga. Caranya kita gunting dulu bagian kertas warna yang ada gambar lingkarannya. Kita akan membuat diri kita masing-masing. Ini adalah bagian mukanya. Yang kotak ini kita utamakan adalah bagian badannya. Kita tempel bagian muka dan badannya. Kemudian kertas segitiga ini kita pakai sebagai hiasan, yaitu sebagai topi. Ini adalah diri kita. Ini adalah Miss dan anak-anak Yukits juga buat masing-masing ya.
Nah, kemudian di badan kita akan menuliskan harapan kita di tahun 2022 dalam mengasihi sesama kita. Seperti cerita firman Tuhan, yaitu Yesus mengasihi sesama. Apa yang akan kita lakukan? Perbuatan baik apa yang akan anak-anak YouKids lakukan dalam mengasihi sesama kalian? Oke, boleh ditempel di sini kertas untuk menulis atau boleh juga langsung ditulis di sini. Supaya lebih jelas, Miss pakai kertas satu lagi. Misalnya, Miss akan tulis tahun 2022, karena tahun ini adalah tahun 2022. Saya akan berbagi mainan dengan adikku. Dan bagian topinya boleh dihiasin. Sudah selesai. Ini adalah hasil activity kita hari ini. Hiasan ini boleh disimpan di kamar atau di meja belajar sebagai pengingat. Di tahun 2022 ini, apa yang akan kita lakukan dalam mempraktekkan firman Tuhan, yaitu Yesus mengasihi sesama, begitu juga YouKids mengasihi sesama. Anak-anak YouKids, jangan lupa hasil activity-nya boleh difoto dan dikirimkan di grup WhatsApp. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Jangan lupa ya dengan ayat hafalan dari Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari anak-anak YouKids kita tutup dengan doa. Mari kita berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau telah mempersatukan kami di ibadah sekolah minggu pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan Engkau yang telah mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami dan juga diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mau menolong sesama, yaitu teman kami, orang tua, saudara, bahkan orang yang tidak kami kenal sekalipun, karena kami selalu memiliki kasih di dalam hati kami seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami mau mulai kembali dengan aktivitas kami bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, sampai jumpa. Dadah. Wah, tidak terasa ya, kita sudah harus mengakhiri ibadah UCC Kids hari ini. Hari ini UCC Kids berarti udah ngapain aja ya? Udah nyanyi-nyanyi, joget-joget, memuji Tuhan sama Miss Firna, dengar firman Tuhan, activity seru tadi ya, barusan ya. Wah, jangan lupa ya hari ini apa aja yang udah didapat sama UCC Kids. Nah, sekarang saatnya kita harus sudahi dulu ya ibadah hari ini. Terima kasih loh UCC Kids, sepanjang ibadah sudah jadi anak yang keren, duduk dengan tertib, mendengarkan dengan baik semuanya. Wow, luar biasa loh UCC Kids. Sekarang kita sudahi dengan dadah. Bukan, sudahi dengan berdoa dulu ya. Nanti dulu ya, jangan udahan dulu. Yuk kita berdoa yuk. Buka tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah UCC Kids hari ini. Kami semua sangat senang mendengarkan cerita Tuhan Yesus tentang menolong sesama dan juga melakukan aktiviti yang seru bersama dengan Miss dan juga teman-teman. Terima kasih Tuhan
Untuk semuanya, Tuhan Yesus selalu memberkati kami dan menyertai kami kemanapun kami berada, dan kami mau jadi anak yang selalu senang menolong orang lain dan juga teman-teman dan juga keluarga dan lainnya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mengakhiri ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian dulu ya Yesus Kids untuk ibadah hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan berikutnya ya. Selalu semangat untuk baca Alkitab dan mencintai Tuhan Yesus. Bye bye. God bless you. Oh yeah, kids, it's time to say goodbye. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you,